الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Mutiara dalam diri manusia. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita simak bersama-sama kajian Selasa siang hari ini kepada Ustaz Dr. Abdul Said Ahmadiyah di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwarul qulubal mu'minin bil ma'rifati fatma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwar raqibul majid. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anarul wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah kajian Islam Selasa siang Masjid Raya Patal Senayan yang insyaallah dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan siang ini, seusai Bapak Ibu mengikuti sholat zuhur berjamaah dipimpin seorang imam dan kita sebagai makmumnya, yang tentunya kita berharap kepada Allah moga-moga sholat zuhur yang baru saja kita laksanakan, zikir dan lantunan-lantunan doa kita moga-moga diterima, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seiring selawat besar salam kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak anak-anakku sekalian, para santriwan tahfizul Quran Masjid Raya Al Insan yang dimuliakan Allah. Kalau kita mengkaji bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah, di dalam satu konteks hadis, innallaha ta'ala khalaqal insan fi batni ummi arba'una yauman nutfah wa arba'una yauman alaqah wa arba'una yauman mudghah. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia, diciptakannya itu di dalam perut seorang ibu yang mulia, di dalam rahim. Karena ternyata hasil penyelidikan nggak ada satu tempat yang paling kuat di dunia ini, Pak, yang anti bocor, Pak. Sekalipun nggak pakai semen, nggak pakai besi, tapi begitu kuat. Itulah yang namanya rahim. Kata Nabi, arba'una yauman nutfah, 40 hari baru berupa air mani. Wa arba'una yauman alaqah, 40 hari kedua segumpal darah. Wa arba'una yauman kazalik mudghah, dan 40 hari ketiga baru segumpal daging berupa air mani
berupa segumpal darah menjadi segumpal daging. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi berapa bulan tuh Pak? Berapa bulan? Ini ngantuk apa tidur nih? 40 hari, 40 hari, 40 hari berapa bulan? 4 bulan. Ya. Makanya ada seorang ibu menyelenggarakan 4 bulan acara 4 bulanin, ya. Pak Haji Kasim dulu di 4 bulanin nggak Pak Haji Kasim? Ya. Nah, setelah itu ibu bapak yang dimuliakan Allah, proses kelahiran manusia itu tinggal nunggu. Kalau di dalam kajian ilmu fikih paling cepat itu 6 bulan, ada yang lahir 6 bulan. Dan pada umumnya dilahirkan itu berapa bulan? 9 bulan. Dan paling lama di dalam kajian ilmu fikih, di dalam kandungan ibu berapa lama? 4 tahun Pak. Imam Syafi'i dikandung oleh mamanya 4 tahun baru lahir. Kalau ada yang lahir 4 tahun, ini berarti manusia hebat, jenius Pak. 8 tahun udah hafal Quran deh. 12 tahun udah ribuan hadis yang dihafal, subhanallah. Umur 9 tahun udah ngajar para ulama. Tuh. Nah, ketika lahir di dunia ini, maka Rasulullah SAW menyatakan arba'atu jawahir fil jismi bani Adam. Arba'atu jawahir fil jismi bani Adam. Allah memberikan 4 mutiara di dalam diri manusia. Ada 4 mutiaranya. Ketika lahir melalui proses 6 bulankah, 9 bulankah, atau 4 tahunkah, maka di dalam diri manusia, kata Rasulullah, ada 4 mutiaranya. Lalu timbul apa 4 mutiara yang ada di dalam diri manusia? Yang pertama kata Nabi, mutiaranya itu berupa akal. Al-akal. Akal inilah yang menjadi barometer di dalam membuat manusia itu hebat atau tidak beda dari segi akalnya. Dengan akal manusia itu bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka di dalam Al-Quran, afala taqilun, afala tadabbarun, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fazakir. Fazakir ini kan disuruh berpikir dengan akal Pak. Semua kajian ilmu fikih Bapak Ibu nuansanya syarat berakal. Orang sholat syaratnya berakal, orang puasa syaratnya berakal, orang haji umroh syaratnya berakal. Jadi kalau ada akalnya berarti ada nilai taklifnya, nilai beban yang harus dilakukan. Makanya gampangnya begini Bapak Ibu, kalau mau bebas gampang, nggak usah ada akalnya dah. Berarti orang kalau nggak ada akalnya bagaimana namanya Pak? Gila. Orang gila wajib sholat nggak Pak? Orang gila wajib puasa nggak? Orang gila wajib ngaji nggak? Enggak. Makanya ini akal ini mutiara yang Allah ciptakan. Tafakkaru fi zalillah, memikirkan tentang keagungan Allah, memikirkan tentang zat-zat Allah ini akan merupakan nilai yang lebih hebat ganjaran pahalanya daripada pahala qiyamul lail. Tuh. Sampai kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang diciptakan oleh Allah. Pikirkan apa yang diciptakan oleh Allah, tapi jangan pikirkan tentang zat Allah. Ini kalau kita pikirkan tentang ciptaan Allah, subhanallah, kita dalam keadaan haus, kita beli kelapa muda. Yang namanya kelapa itu ada kulitnya, ada serabutnya, ada batoknya, ada kelapanya, dalamnya ada apanya? Ada airnya. Coba kita pikirkan bersama, bagaimana cara Allah memasukkan air ke dalam buah kelapa. Otak kita samping itu Pak.
profesor, doktor mana yang bisa menganalisa tentang masalah ini? Subhanallah, Pak. Bapak lihat di kiri kanan Bapak, kita sebagai al-insan, manusia, Pak. Tapi lihat saja, jari-jari Bapak di sebelah kiri kanan nggak ada yang sama. Jari-jarinya coba lihat, alisnya beda, hidungnya beda. Semua manusia kagak ada yang sama. Jempolnya aja kagak sama, Pak. Ini kan menunjukkan keagungan, kebesaran Allah. Kalau kita memikirkan tentang ciptaan Allah, akan menambah iman, menambah wawasan, menambah keyakinan. Tapi kalau kita ciptakan, mikirkan tentang zat Allah, otak kita tidak akan sanggup untuk berfikirnya. Kita pikirin tentang zat Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Ya Pak? Pak, kita juga esa kan Pak ya? Satu kan ya Pak? Tuh, yang namanya Nur Alif itu satu, dia doang nih Pak, satu Pak. Lalu bagaimana bedanya? Subhanallah. Kalau kita ada tangannya, ada kepalanya, ada perutnya, ada kakinya, lalu Allah bagaimana? Enggak terlalu dalam kita memikirkan tentang itu. Kalau kita terlalu dalam memikirkan tentang bagaimana zat Allah, nanti pada akhirnya otak kita tidak akan mampu untuk memikirkan ini. Tapi janji, Allah janji, nanti ketika Bapak Ibu masuk surga, kita di dalam surga mau ngapain Pak? Hei, ini kenapa bingung begini nih? Bapak kan minta mau masuk surga kan ya? Nanti di dalam surga Bapak Ibu mau ngapain? Oh, mau bebas. Mau bebas-bebas saja. Hah? Mau seneng-seneng. Ya, mau seneng-seneng aja. Karena di dunia ini rada-rada kurang seneng ya Pak. Di dunia ini ruwet Pak, banyak masalah. Ya, subhanallah. Di surga udah kagak ada sholat Pak, udah kagak ada puasa, udah kagak ada ngaji. Ya, udah enak-enak aja. Kita menikmati kenikmatan di dalam surga. Ada sesuatu yang lebih nikmat dari apa yang kita nikmati di dalam surga. Apa tuh? Memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tuh di dunia kita suka bertanya, Allah tuh bagaimana? Allah tuh bagaimana? Nanti pada gilirannya di dalam satu hadis qudsi, Allah akan memperlihatkan zatnya. Karena saking indahnya zat Allah, karena saking luar biasa zat Allah, sampai kita lupa dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Inilah gaya akal Pak. Tapi ingat kata Rasulullah, akal yang merupakan mutiara akan bisa hancur. Lantaran apa? Al-ghadabu yuzilul akal. Marah itu bisa menghancurkan akal. Orang kalau marah-marah mulu kerjaannya. Ketika ada seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus buat aku ya Rasulullah? Kata Nabi, la takdob. Nanya lagi, ya Rasul, amalan apa yang paling afdol buat saya ya Rasulullah? La takdob. Sampai 3 kali Nabi bilang la takdob, la takdob, la takdob. Kenapa Nabi jawabannya begini? Karena nih orang yang nanya kerjaannya marah-marah mulu Pak. Tuh Nabi itu penyesuaian Pak. Kalau yang nanya tukang marah-marah, kata Nabi la takdob. Kalau yang nanya orang yang sholat entar. Nabi jawab as-sholatu ala waktiha. Tuh, tergantung dari yang nanya Pak. Ini kata Rasulullah, al-ghadabu yuzilul akal. Marah itu bisa menghilangkan akal Pak. Kita di dalam diri kita ini pasti ada amarahnya Pak. Bapak selama hidup pernah marah nggak Pak? Pernah? Oh, sering ya? Sering Pak. Iya, ada yang pernah, ada yang sering, ada yang tukang ya Pak. Tukang marah. Ya, subhanallah Pak. Makanya Nabi bilang, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, disuruh duduk. Duduk masih marah juga, suruh tiduran. Tiduran masih marah juga, ngambil air wudhu. Ngambil air wudhu masih marah juga, baca Al-Quran. Baca Al-Quran masih marah juga, masuk ke dalam kamar, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Insya Allah marahnya hilang Pak.
Tuh, ya Pak. Ini nih. Karena al-ghadabu minasyaiton wasyaitonu khuliqa minan nar. Setan, Pak. Yang namanya marah itu diciptakan dari api. Marah itu dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Berarti cara memadamkan api tidak lain dengan berwudu dengan air. Jadi kalau udah tanggal tua, Pak, kalau udah tanggal tua istri kita marah-marah mulu, ya, udah ambil air, ngapain nih? Sirapin aja udah. Ya, subhanallah, Pak. Nih al-ghadabu yuzilul aql. Yang kedua nih, Pak. Mutiara yang kedua yang ada di dalam diri manusia berupa apa? Ad-din, agama. Jadi kita dihiasi di dalam tubuh manusia ada nilai agama. Agama yang bagaimana? Agama yang lurus, yang diemban oleh 124.000 nabi, 313 orang rasul, 25 orang rasul dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua mengembangkan nilai agama. Agama yang lurus, agama yang hanifam muslima wa ma ana minal apa nih? Hanifam muslima wa ma ana minal muslimin atau musyrikin. Ini kadang-kadang bisa terbalik nih, Pak. Ya Pak Kasim, bisa terbalik nih. Tuh, bisa terbalik dia pasang, Pak. Nah ilmunya begini, Pak. Makanya ini pentingnya ngaji begini nih, Pak. Kalau ada maknya, tuh. Kalau ada maknya musyrikin. Kalau nggak ada maknya muslimin. Tuh ilmunya begitu, Pak. Tadi kan hanifam muslimau wama ana minal musyrikin atau muslimin? Musyrikin karena ada maknya. Tapi di ujungnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tuh. Ini ilmu, Pak. Jangan bilang begini wa ma ana minal muslimin. Saya bukan orang muslim tuh. Ya kan? Wa ana musyrikin, saya orang musyrik. Ya Allah, Pak. Makanya ngaji itu penting ya, Pak. Ini aja yang pakai kaos biru nih jauh, Pak, rumahnya jauh ya, Pak. Di mana Pak rumahnya? Bogor. Tuh. Dari Bogor ngaji ke Al Insan ongkosnya aja berapa duit? Ya, Pak. Subhanallah, yang jauh aja datang apalagi yang dekat, ya. Ya Pak Kasim. Iya, yang jauh aja datang apalagi yang dekat. Ini penting permasalahan ini, subhanallah, Pak. Ya. Yang namanya agama itu luar biasa. Agama yang diemban dinul Islam. Kita harus jaga nih, Pak. Karena nikmat Islam ini apa? Wa min na'imid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Di antara kenikmatan dunia, kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang segala-galanya luar biasa. Yang tidak semua orang dikasih oleh Allah, tapi kita diberikan nikmat Islam oleh Allah. Tuh, Pak. Kenapa? Orang kalau Islam gajinya dua. Di dunia dapat gaji, di akhirat dapat. Tapi kalau dia tidak muslim, dia hanya dapat gaji di dunia, tapi tidak digaji di akhirat. Dia melakukan kebaikan, dibalas oleh Allah kebaikannya di dunia, tapi enggak mendapatkan ganjaran di akhirat. Tapi kita, Pak, di dunia sudah mendapatkan ganjaran pahala, apalagi nanti di akhirat. Makanya kita berpesan dalam konteks wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggalkan dunia yang fana ini, melainkan tetap istiqomah kita membawa nilai-nilai kemusliman. Ya. Am kuntum syuhada'a idh hadar Yaqubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida
wa nahnu lahu muslimun. Ini Nabi Yakub, Pak, pelajaran yang dididik oleh anak-anaknya. Am kuntum syuhada idh hadar Yaqubal maut. Ingat ketika Nabi Yakub mau menghampiri hayatnya, Nabi Yakub mau tutup mata, dia masih sempat tuh kumpulin anak-anaknya, kumpulin keluarganya. Nabi Yakub nanya, mata buduna mim ba'di, apa yang bakal kalian sembah nanti kalau ayah meninggal? Apa yang kalian sembah kalau ayah wafat? Anak-anaknya yang sudah dididik oleh ayahnya tentang nilai-nilai keislaman, tentang nilai-nilai keimanan, mereka semua menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tentu ayah, kan ayah udah didik di kami, ayah udah ngajarin kepada kami, kami akan menyembah Tuhannya ayah, kami akan menyembah Tuhannya nenek-nenek moyang kami, yakni Tuhannya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Siapa? Ilaha wahidah, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua menjadi seorang muslim. Ya Allah, Pak, para nabi dan rasul mau wafat yang ditanya mata buduna mim ba'di, apa yang bakal kalian sembah? Beda dengan kita, Pak. Kalau kita manusia, pertanyaannya mata kuluna mim ba'di. Nanti kalau ayah meninggal, apa yang kalian makan tuh, Pak? Ya, Pak. Pak, subhanallah, ini agama nih. Kalau Bapak pulang dari sini dikasih uang satu orang 5 juta, mau nggak kira-kira, Pak? Oh. Mana yang mau ngasih siapa, Pak? Yang mau ngasih siapa? Ya, Pak. Saya ngomong begini, Pak, karena saya sering sampaikan tuh, rumah saya depannya ada gereja. Ini pengalaman, Pak. Biasanya kiai, ustadz rumahnya depannya ada masjid, ada musola, ada majlis taklim. Bagian saya dikasih sama Allah, depan rumah saya ada gerejanya. Ini kalau hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu Minggu tuh pendeta Imron keliling kampung, Pak. Rumah saya di Sukabumi Utara nih, Pak. Keliling kampung, ngapain? Ngeliat mama-mama, ibu-ibu yang mau melahirkan nggak ada biaya, dikasih biaya. Anak-anak nih sekolah kagak punya duit, kagak punya biaya, dibiayain sama dia, dikasih beasiswa. Yang udah lulus kuliah kagak ada pekerjaan, dikasih pekerjaan. Tapi lambat laun, dididik oleh mereka, dididik lambat laun, pindah akidah, Pak. Ya Allah. Ya bi'udinahu bi'aradi dunia. Maka kata Nabi, nanti jangan heran di akhir zaman orang jual agamanya demi kepentingan dunia. Makanya saya tanya lagi, Bapak kalau dikasih duit 5 juta mau nggak? Dia benar-benar nungguin kayaknya, Pak, ya. Ya, Pak. Ya, kalau urusannya pindah akidah, ya jangankan 5 juta, 5M juga kita kagak mau, Pak. Ya, Pak. Karena harganya mahal. Subhanallah. Lihat Bilal bin Rabah, Pak, disiksa Bilal bin Rabah tuh. Ya Bilal, apakah kamu masih mengakui siapa Tuhanmu? Allah, Allah. Digencet dengan batu yang besar di bawah terik matahari. Siapa Bilal Tuhanmu? Allah, Allah, Allah. Siti Masito juga begitu, maka kuburannya wangi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan nilai iman. Orang-orang terdahulu mempertahankan nilai akidah tidak semudah yang kita bayangkan, Pak. Subhanallah, Pak. Ada yang digergaji dengan gergaji besi dalam rangka, kalau kamu tidak mau pindah, saya akan potong batang kamu. Disiksa, digergaji dengan gergaji besi, dibelah badannya, tapi tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kira-kira zaman sekarang ada nggak ujiannya yang ke model begitu, Pak? Nggak ada, Pak. Ya, Pak, ujian kita nggak sampai begitu. Makanya Nabi bilang badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitatun kakita'il lail muslim yusbihu rajulan mu'min wa yumsi kafir wa yumsi mu'min wa yusbihu kafir yabiu dinau bi'aradi dunya.
cepat-cepat melakukan amal soleh. Yang belum pernah ke masjid, yang jarang sholat jamaah, yang kagak pernah ngaji. Kenapa? Nabi udah memprediksi akan datang satu zaman, satu masa di mana zaman itu digambarkan bagaikan gelap malam, gelap gulita. Pagi beriman, sore udah jadi kufur. Sore beriman, paginya sudah jadi kufur. Percis keimanan manusia setipis kulit bawang. Ya bi'ahu bi'arun di dunia. Nanti banyak orang yang memperjualbelikan nilai agamanya demi kepentingan dunia. Mutiara yang kedua berupa ad-din. Tapi ingat Pak, agama ini akan hancur lantaran apa kata Nabi? Al-hadu yuzilud dina. Sifat hasud bisa menghancurkan agama. Orang kalau sifatnya hasud Pak, hasud itu apa sih Pak? Iya, hasud itu artinya iri Pak. Ngiri, kagak seneng lihat orang lain maju, enggak seneng lihat sahabatnya mendapatkan nikmat, enggak seneng lihat tetangganya dapat nikmat. Itu namanya hasud. Tuh Pak. Sekarang contoh, kalau Bapak Kasim nih Pak, Bapak Kasim dapat mobil Fortuner, perasaan Bapak gimana? Perasaan Bapak gimana? Seneng. Seneng Pak. Itu namanya mukmin. Kalau orang mukmin itu penyakit hasudnya hilang. Coba kalau orang yang kagak mukmin Pak, iri. Dari mana tuh dia dapatnya? Tuh. Kesel. Orang yang dapat nikmat yang kesel Pak. Duitnya dari mana? Lah urusan apa kita nanya-nanya kayak gitu Pak? Tetangga kita beli kulkas, kita yang kedinginan. Ada nggak yang begitu Pak? Lah tetangga kita beli mobil, dia meriang. Tetangga kita bangun rumah, masuk rumah sakit. Tetangga kita anaknya dapat gelar doktor, subhanallah. Mati nih orang. Ya Allah, makanya orang kalau hasud kagak bakal bahagia Pak. Digerogoti dengan kehasudannya. Jangankan dirinya, agama aja bisa hancur. Ala annahu qaddaba ilaikum da'ul umami min qablikum wa huwal hasad laisa bihaliki sya'ar lakinnahu bihalikin din. Ketahuilah olehmu, ada satu penyakit yang berjangkit pada umat-umat terdahulu. Sejak Nabi Allah Adam udah ada nih penyakit. Sejak Nabi Allah Adam penyakit ini udah ada. Penyakit ini tidak menggunduli rambut kalian, tapi bisa jadi menghancurkan nilai agama. Lihat sejarah, siapa yang pertama kali dibunuh Pak? Qabil membunuh saudara kandung yang bernama Habil. Ini pembunuhan yang pertama Pak. Kenapa Qabil membunuh saudara kandungnya Pak? Karena hasud. Tuh Pak. Kata Nabi Adam, Qabil, kamu nikah dengan saudara kandungnya Habil, namanya Labuda. Sementara engkau, saudara kandungmu yang namanya Iklimah, nanti ayah akan nikahkan dengan Habil gitu. Disilang Pak. Saudara kembarnya Qabil nikah dengan Habil, saudara kembarnya Habil nikahnya sama Qabil. Zaman itu nikah sama saudara kandung boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa? Manusianya belum ada. Tuh. Kalau Bapak nikah sama orang sekampung boleh nggak? Iya, orang sekampung dinikahin semua. Lah kalau sekarang Pak, pakai pikir sekarang nikah sama saudara kandung yang kagak boleh. Zaman Nabi Adam boleh karena orangnya belum ada. Makanya kata Nabi Adam, kamu nikah, ayah silang. Qabil nikahnya dengan saudaranya Habil. Habil nikahnya dengan saudaranya Qabil. Kebetulan Pak, yang namanya Labuda
paras wajahnya kalah cantik dengan Iklimah. Iklimah lebih cantik. Tuh. Akhirnya datang tuh yang suka godain kita, siapa tuh Pak? Setan. Emang setan. Setan begitu Pak. Dibisikin tuh kau Bil, jangan mau Bil. Nih ayahmu kagak adil. Mestinya yang nikah dengan Iklimah kamu kau Bil. Biarin Habil dapat labuda, kamu dapat Iklimah. Kan yang namanya Iklimah saudara kembar kamu Bil. Masa dia harus diambil oleh Habil? Jadi bagaimana supaya saya nikah dengan Iklimah? Bunuh saudara kandungmu sendiri. Ya. Tuh Pak. Bayangin Pak. Orangnya padahal dikit ada sifat hasud. Zaman Nabi Adam adalah hasud ada. Zaman Nabi Adam aja ada, apalagi? Ya Pak. Makanya kata Nabi, kalau kita mendapatkan nikmat, jangan suka diomongin sama orang. Kalau ada 10 orang Pak, paling yang 2 yang seneng sama kita, yang 8 kagak seneng. Gedeg dia sama kita Pak. Ya Pak. Ini namanya hasud. Makanya hasud kagak ada rumah sakitnya Pak. Kalau orang sakit jantung ada rumah sakitnya enggak? Orang sakit paru ada penyakit rumah sakitnya nggak? Ada, nggak ada nih rumah sakit hasud. Pak dokter saya sakit apa hasud? Dicari obatnya dari kotak obat 1 sampai 100 kagak ada Pak obatnya. Obatnya apa Pak? Duduk di majelis ilmu. Insya Allah dah orang kalau sering duduk di majelis ilmu nanti hasudnya hilang-hilang. Hidup kita bahagia aja Pak. Makanya kalau ngelihat orang mendapatkan nikmat, jangan lihat nikmatnya. Kalau ada saudara kita dapat nikmat, jangan lihat nikmatnya, tapi lihat siapa yang memberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Allah. Emang kita mau marah sama Allah Pak? Pada hakikatnya kalau orang mendapatkan nikmat secara tidak langsung, kita pun mendapatkan nikmat dari orang yang didapati itu. Pak Kasim beri mobil Fortuner, kita bertetangga sama beliau. Kira-kira kalau kondangan diajak nggak sama dia Pak? Diajak nggak? Diajak tuh. Dia yang punya mobil, dia yang beli bensin, dia bayar tol, kita ikut gratis. Tuh kalau berpikir positif. Coba kalau berpikir hasud Pak, kita kagak bakal bahagia. Ini yang kedua nih, adin. Yang ketiga, mutiaranya itu berupa apa? Al-haya. Al-haya artinya malu. Di dalam diri kita dihiasi oleh Allah perasaan malu. Ya Pak. Saya nanya sama Bapak, malunya laki-laki sama malunya perempuan banyakan mana? Pak, ada perasaan kalau perempuan nafsunya sama laki-laki banyakkan mana? Kalau perempuan nafsunya lebih banyak Pak. Ya Pak. Makanya orang perempuan ketika lahir sejak bayi harus dihitan. Hitannya perempuan sejak bayi supaya apa? Bisa mengendalikan nafsunya. Tuh Pak. Lah kalau orang perempuan dihitan udah usia 17 tahun tukang hitannya. Nih Pak. Tapi kalau orang laki SMP dihitan, ada nggak yang di SMP dihitan? Ada. Nabi Allah Ibrahim aja hitannya aja umur berapa tahun? 80 tahun baru dihitan Pak. Tuh. Bicara masalah nafsu perempuan lebih banyak dari laki. Bapak kalau pergi ke pasar Tanah Abang, ya Pak, Bapak sama istri Bapak mau beli sepatu. Kalau udah beli sepatu Bapak mau ngapain? Pulang. Tapi kalau orang perempuan nggak bisa, dia tawaf dulu. Tawaf dulu Pak, subhanallah. Ini berbicara masalah nafsu. Makanya nafsu perempuan 99, nafsu laki 1.
Tapi sekalipun nafsu perempuan 99, dia ditutupi dengan rasa malunya yang banyak. Perempuan itu lebih malu dari kita, Pak. Tapi berbicara masalah akal, akal laki 99. Makanya Pak Kasim akalnya banyak. Laki akalnya 99, perempuan akalnya 1. Tuh. Subhanallah, Pak. Iya nih kalau ngaji nggak begini repot ya, Pak. Ini ngaji nyantai aja, yang penting masuk. Ya, Pak. Nih, jadi al-haya itu malu. Makanya Nabi bilang al-haya su'batun minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Orang kalau ada malunya akan melahirkan nilai kebaikan-kebaikan. Dia malu kalau kagak sholat, akhirnya jadi sholat. Dia malu rumahnya dekat masjid, kagak pernah ke masjid, jadi dia ke masjid. Dia malu kalau durhaka sama orang tua, akhirnya berbakti sama orang tua. Inilah al-haya su'batum minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu sama malu-maluin sama nggak? Kalau kata orang Senayan, jangan malu-maluin saya ya. Kalau malu sebagian dari iman. Kalau malu-maluin kagak ada imannya, Pak. Ya Allah, Pak. Tapi kata Nabi, malu yang merupakan hiasan mutiara itu bisa hancur lantaran apa? At-tam'u yuzilul haya. Keserakahan akan menghilangkan rasa malu. Orang kalau hidupnya serakah, malunya hilang. Ya, Pak. Serakah itu menghilangkan malu. Coba kita kalau jalan-jalan ke Taman Safari, ada saudara kita nggak di sono? Nah, itu yang namanya monyet, Pak. Ketika dia lagi gelantungan di pohon, bapak kasih pisang, dia mau nggak? Mau. Ditangkap, kita lempar pisang, ditangkap, dimakan. Mulutnya lagi makan nih. Kita kasih rambutan, ditangkap tangan kanan, mulut nyual, rambutan megang. Kita bagi lagi kacang kulit, ditangkap tangan kiri. Kita bagi lagi kue apem, kaki kanan bisa megang. Kita bagi lagi makanan yang lain, kaki kiri megang. Bayangkan, Pak, mulutnya lagi makan, tangan kanan megang, tangan kiri megang, kaki kanan megang, kaki kiri megang. Kita bagi lagi buat temennya, kalau perlu temennya kagak usah kebagian. Tuh, monyet. Ayo, siapa yang mau praktekin? Ayo. Ya Allah, ini toma. Makanya toma 3 huruf. To bolong, mim bolong, ain juga nganga, Pak. Orang yang toma kagak ada puasnya hidupnya ini, Pak. Ya Allah. Dalam hal harta warisan, Pak, ini kalau kagak nerima, serakah, akhirnya ribut. Terjadi nggak begitu, Pak? Iya, saudara sama saudara ribut, akhirnya berantem, kagak ada silaturahim gara-gara ahli warisan. Yang namanya hukum ahli waris itu namanya pembagian. Pembagian. Kalau ada uang 400 juta, ahli warisnya laki-laki 4, dibagi 4. 400 juta dibagi 4, sekarang berapa? 100 juta. Ini orang yang nerima. Tapi kalau orang yang serakah, dia kagak mau pembagian, maunya perkalian. Mau kali dari mana, Pak? Ya, Pak, kita kalau dibagi warisan kira-kira nerima nggak? Lah, orang dibagi. Orang tua kita punya warisan, anaknya ada 7, laki-laki 4, perempuan 3, dibagi. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Yang namanya dibagi, nerima nggak? Nerima, namanya juga dibagi. Beli kagak, apa kagak, Pak? Nerimain. Tapi orang yang bersifat toma, hilang rasa malunya. At-tam'u yuzilul haya.
yang terakhir. Ini udah rada-rada lapar nih. Yang keempat nih Pak, mutiaranya itu berupa al-amalus soleh, amal soleh. Ya, man amila salihan min dzakari wa untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dengan catatan bahwa mukmin, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang makmur, kehidupan yang sentosa. Bukan hanya sekedar itu, walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan bayar tunai, Pak. Ini ngajinya kita nih nanti ada pahalanya nggak Pak? Banyak atau dikit? Banyak. Nanti kata Allah, kamu bulan bin bulan, iya dulu hari Selasa pada zuhur ngaji di Masjid Jami Al Insan, iya nih pahalanya. Baru kita lihat Pak, subhanallah, pahala duduk, pahala dengerin, pahala nyatet, pahala nyender. Nyender ada pahalanya Pak, ya Pak, pahalanya ada Pak. Baru diperlihatkan oleh Allah. Ya Allah, kalau begitu tuh saya dulu kenapa kagak ngaji? Makanya ada kalimat asyadun nas hasrata yaumal qiyamah rajulun amkana li taulibil ilmi fid dunya lam yatlubhu. Ada orang yang menyesal hidupnya di dunia ini. Siapa orang yang menyesal? Orang yang punya waktu untuk hadir ke majelis ilmu. Kalau dia mau datang, dia bisa, badannya sehat, waktunya ada, tapi dia kagak mau, maka dia akan timbul penyesalan yang tidak akan ada maknanya apa-apa nanti di yaumil kiamat. Kita lagi nyari amal soleh Pak, karena kita mau pulang menghadap Allah. Kalau nggak ada amal solehnya, apa yang harus kita ini Pak? Harus nyari bekal. Man dakhulal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sapina. Siapa yang masuk kubur kagak ada amal solehnya, kagak ada bekalnya, bagaikan dia berlayar di tengah lautan, nggak menggunakan perahu, nggak ada kapalnya. Kalau kita di tengah laut nggak ada kapal, nggak ada perahu, nggak ada ban bekas, kira-kira nasib kita bagaimana Pak? Tenggelam Pak. Itu amal soleh begitu tuh. Tapi ingat Pak, kita punya amal sholat, amal puasa, amal baca Quran, amal sodako, hancur Pak. Dengan apa? Al-ghibatu yuzilul amal soleh. Ghibah bisa menghancurkan amal soleh. Ghibah itu apa? Menceritakan aib orang lain. Ya, kalau bahasa peribahasa bilang semut di atas gunung kelihatan, tapi gajah di kelopak mata tidak kelihatan. Kalau kesalahan orang kita tahu, tapi kesalahan diri kita lupa. Kerjaannya gosip mulu, diduduk di bawah pohon mangga gosip, di jalanan gosip. Ini nanti pada gilirannya amal-amal yang kita lakukan di dunia ini akan habis. Muflis kita Pak, bangkrut kita itu Pak. Ya Allah, mana amal salat saya ya Allah? Mana amal ngaji saya ya Allah? Mana amal puasa saya ya Allah? Mana amal sedekah saya ya Allah? Benar kamu punya amal itu semua, aku tahu kata Allah. Tapi lantaran kamu sering ceritakan aib orang lain, akhirnya kebaikanmu pindah kepada orang yang kita ceritakan. Rugi nggak Pak? Rugi. Jadi kalau kita diceritain orang, kita diuntungkan atau dirugikan Pak? Pak Kosim diceritain sama orang, kira-kira Pak Kosim merugi atau untung? Untung. Maksudnya Pak Kosim senyum, Pak Kosim kalau perlu kasih duit goceng tuh Pak. Kenapa begitu? Karena kita dapat transfer amal dari dia Pak. Dia puasa, kita dapat pahalanya. Dia sholat, pahalanya buat kita.
yang pada akhirnya dia tidak punya apa-apa. Kalau amal solehnya habis, beban gosipnya masih ada, beban gibahnya masih ada. Nih orang yang kita gosipin punya amal keburukan, akhirnya keburukan dia yang tanggung sendiri. Na'udzubillah min zalik. Ini Pak, mutiara yang ada di dalam diri kita sesuai dengan tema. Kita jaga masalah akalnya, masalah agamanya, masalah rasa malunya, masalah amal solehnya. Insya Allah kita menjadi insan kamil yang beruntung hidup kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian KIS Selasa siang di Masjid Jami Al Insan. Moga-moga yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan kepada pembacara. Kalau nggak ada yang nanya, kita tutup dengan doa. Alhamdulillah, kita masuki sesi tanya jawab pada jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Salam. Ya, baik. Hidup ini Pak, terlepas dari kita pulang dari masjid ini, ujian kita mau gibah itu udah ada di depan mata kita. Oleh karena kiatnya bagaimana? Kita ngelihat diri sendiri, ya Pak. Kita ngelihat keberadaan diri sendiri. Kira-kira secara jujur nih, kira-kira kita diciptakan oleh Allah ada aibnya nggak Pak? Kita punya aib nggak? Punya. Banyak atau dikit? Banyak. Nah kalau kita meyakini diri kita ada aibnya, makanya di dalam satu hadis Rasulullah, kalau kita mau menceritakan aib orang lain, lihat dulu aib diri kita sendiri. Yang pada akhirnya, ya Rob, saya aja juga punya aib. Bagaimana bisa saya akan menggibahkan orang lain, baik secara tatap muka maupun di medsos zaman sekarang ini? Subhanallah. Ketikan tangan kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangankan kita yang berbicara, dengerin aja Pak, dengerin gibah Pak. Ini nih, sini. Kenapa? Nih saya mau cerita nih, saya bukan ceritain orang tuh, ngomong begitu. Kalau bukan ceritain orang mau ngapain? Ya Pak, itu Pak tanpa kita sadar, oh iya saya mau denger. Jangankan yang berbicara, yang dengar itu nasibnya sama. Nah oleh karenanya tadi, kiat yang diajarkan Rasulullah itu, kita melihat aib kita, sehingga kalau kita sudah melihat aib kita, kita takut untuk menggibahkan orang lain. Dan yang kedua, ingat ketika kita sholat,
ketika posisi kita duduk di antara dua sujud, di antara 9 permintaan, ternyata kita minta ditutupi aib kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. 9 permintaan, minta diangkat derajat, minta rezeki, minta hidayah. Ada yang namanya wajburni, ya Allah tutupilah aibku ya Allah. Tuh, tutupi aibku ya Allah, kita minta tuh. Kata Allah, baik saya tutupi. Tapi kenapa ketika ditutupi aib kita, kita justru membongkar aib orang lain, yang pada akhirnya pun nanti kita menjadi orang yang kalimatnya ayyul muflis ya Rasulullah. Siapa orang yang disebut bangkrut itu ya Rasulullah? Kata sahabat, orang yang dagang kagak laku-laku. Kata sahabat, oh muflis itu ya Rasulullah orang yang kagak ada keuntungannya ketika dagang. Enggak, kata Nabi, bukan itu yang dimaksud. Muflis dia punya amal kebaikan, karena lantaran dia gibah akhirnya amalnya habis dengan kegibahannya. Na'udzubillah min zalik. Cuman Nabi Muhammad saja Pak yang tidak ada aibnya. Khuliqta mubarra'am min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Engkau ya Muhammad diciptakan Allah tidak ada sedikit pun aibnya. Ketika ditanya bagaimana Rasulullah, kata Aisyah, Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Perkataannya, perbuatannya, tidurnya, makannya, berjalannya, semuanya. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Itu saja, udah jam 1 ya. Ini ada makan siang nggak? Ada. Nanya dulu ya. Demikian kita baca Fatihah, moga-moga Allah ampuni dosa kita, Allah selamatkan diri kita, dan kita diterima amal sholat zuhur kita dan taklim kita hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, seusai kami melaksanakan sholat zuhur ya Allah, kami istiqomah duduk di hamparan karpet Masjid Jami Al-Insan ini ya Allah. Untuk itu ya Allah kami berharap catat sebagai nilai amal soleh kami ya Allah, karena kami berharap amal soleh inilah ya Allah yang akan menjadi partner kami ya Allah, yang akan menjadi teman sahabat kami terdekat ya Allah. Di saat hari tidak ada yang bisa membantu kami ya Allah, tiada lain yang bisa menyelamatkan, membantu kami adalah amal soleh kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, dan beritahu kepada kami yang batil itu batil ya Allah. Ampuni khilaf dosa kami ya Allah, ampuni khilaf dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bila mana orang tua kami sakit berbaring di atas tempat tidurnya, sembuhkan sakitnya, bahagiakan hatinya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Tapi bila mana orang tua kami telah wafat ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikan anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleha, dambaan hidup kehidupan, mutiara dalam kehidupan amal kami ya Allah, agar kelak tutup matanya kami ada kalimat waladun sholihun yad'ulah. Rabbana taqabbal du'aana taqabbal hajatana
maqasidana jama'a Masjid Jami'al Insan. Taqabbal ya Karim, taqabbal ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.